kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Sore Pak, alhamdulillah baik. Oke, pada sore hari ini kita akan melakukan coaching. Bagaimana? Ibu sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Pak. Oke. Kemarin sudah melaksanakan latihan coaching. Oke. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bu. Yang pertama yaitu mengenai praktik coaching yang dilaksanakan Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktik coaching kemarin yang pastinya saya nervous Pak, deg-degan karena baru pertama kali dan belum terbiasa melaksanakan teknik tirta dan karena harus sesuai dengan itu Pak. Oh, karena belum terbiasa Bu. Semoga kegiatan selanjutnya ini berjalan lancar. Iya Pak. Baik, selanjutnya dalam proses coaching kita nanti ini ada 3 kompetensi yang harus kita miliki di sini di dalamnya, yaitu pertama presence untuk kehadiran penuh, kemudian kita mendengarkan aktif, kemudian kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ibu ini masih kurang yang bagian mana Bu? Kalau saya lebih di bagian presentnya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus dengan apa yang disampaikan, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis yang terjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh, bagian present. Ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak. Oke, yang terakhir nih Bu. Kira-kira apa yang diinginkan pada kegiatan kali ini? Ya pastinya saya berharap ada solusi yang terbaik Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik. Semoga coaching kali ini berjalan lancar. Selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching bersama observer. Sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya bagian presence apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan baik. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Branda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya ucapkan sebelumnya terima kasih karena Branda bersedia datang ke sini dan berbicara dengan saya untuk mengikuti coaching hari ini. Sekarang apa yang ingin diperlukan pada kesempatan coaching kali ini? Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Ibu karena mau menyediakan waktu untuk saya untuk coaching kali ini. Yang saya mau bahas ini tentang saya bertugas. Jadi saya ini kan tugas pokok saya kan itu kan guru BK. Kemudian tiba-tiba kepala sekolah memberikan saya tugas tambahan untuk jadi guru PKN. Jadi itu Ibu, saya itu merasa bingung kalau dalam kelas ya Bu, menurut saya, karena murid-murid saya itu lebih banyak diam daripada aktif. Kemudian kelasnya itu kurang merespon, beda dengan kelas yang lain yang responnya sangat aktif ketika saya menyampaikan materi. Dan kelas ini juga kurang merasa termotivasi ketika saya menyampaikan materi. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, yang saya lakukan yaitu saya berharap pada coaching ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terkadang juga saya berbuat sesuatu yang berbeda dengan latar belakang saya, itu membuat saya kebingungan untuk saya harus berbuat apa.
memang sangat jauh berbeda ya Bu. Ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Ya, jujur sebenarnya saya itu kalau masuk kelas Bu, saya bingung harus berbuat apa nantinya pada saat masuk kelas ya Bu. Terus saya juga bingung pada saat saya harus membuat model pembelajaran seperti apa ya yang harus saya lakukan dan harus saya perbuat di dalam kelas itu, karena siswanya itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi, beda dengan kelas yang lain. Kemudian padahal pada saat awal semester saya bertanya kepada mereka, saya ini kan basic saya, dasar saya kan guru BK. Kemudian saya tugas tambahan jadi guru PKN. Saya sampaikan kepada mereka kalau kita sama-sama belajar Bu. Jadi di saat kelas lain suka diskusi, kelas ini mereka lebih banyak suka mencatat daripada berdiskusi. Jadi saya agak kebingungan bagaimana memberikan bimbingan supaya di kelas ini respon dalam pembelajaran aktif daripada kelas yang lain. Baik, Ibu inginkan siswanya Ibu aktif ya di dalam kelas. Baik, lalu apa Ibu sudah pernah menanyakan kepada murid apa keinginan mereka dalam pembelajaran? Ya sudah Bu, saya pernah bertanya kepada mereka beberapa hari yang lalu, itu seperti kemarin ya Bu. Kemudian saya bertanya kepada mereka untuk bisa menilai kira-kira mereka maunya seperti apa, karena saya berpikir ini kesalahan saya secara pribadi karena basic saya ya Bu. Kemudian saya juga bertanya apakah dalam penyampaian materi saya, kemudian ada salah satu anak menjawab kalau penyampaian materi saya kurang detail Bu untuk materi PKN ini. Kemudian saya berusaha memperbaikinya dengan menambah literasi, terus menambah PPT untuk media pembelajaran saya, kemudian agar mereka bisa lebih menyimak dan mempelajari apa yang saya ajarkan kepada mereka. Tapi ternyata responnya sama seperti sebelumnya, kurang aktif dan lebih suka mereka mencatat. Ya, baik. Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha ya menambah model pembelajaran Ibu, tetapi masih kurang respon dari siswa Ibu ya. Lalu kalau saya boleh tahu kira-kira bentuk pembelajaran bagaimana yang Ibu inginkan ke murid Ibu? Ya Bu, jadi dalam pembelajaran itu saya sukanya muridnya aktif, kemudian tidak pasif. Saya tidak mengharapkan siswa yang cuma mendengarkan dan menerima saja apa yang diberikan guru. Saya harapnya itu mereka sebagai subjek bukan objek ya Bu. Jadi saya berharap mereka aktif dalam bertanya, bukan aktif dalam menjawab. Yang itu saya harapkan dari murid-murid saya. Baik, jadi Ibu lebih suka komunikasi aktif ya dengan murid Ibu. Ya. Lalu apa yang mungkin Ibu lakukan untuk mencapai tadi keinginannya Ibu? Ya, saya berusaha bagaimana bisa merubah ya sedikit metode saya, terus merubah secara model pembelajaran saya. Dengan itu saya berharap mereka lebih sedikit aktif, lebih sedikit bisa memberi pertanyaan, bisa memberikan jawaban yang saya harapkan. Kemudian saya juga bisa memberikan mereka tugas individu agar mereka mampu berkomunikasi dengan teman-temannya. Baik, luar biasa sekali Bu.
sebagai guru BK. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan tadi rencana ini? Ya secepatnya Bu, kalau bisa, karena saya juga harap ada perubahan dari siswa saya. Mungkin mulai minggu depan saya akan usahakan. Baik, Ibu tidak baik ya Bu. Saya rasa sudah di akhir obrolan kita. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, dari coaching dan obrolan kita hari ini, yang saya dapatkan adalah solusi bagaimana bisa memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk disampaikan kepada siswa saya, dan ya, sehingga solusi yang permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, semoga apa yang kita bicarakan hari ini membuat motivasi Ibu lebih meningkat lagi dan semangatnya Ibu lebih aktif lagi ya. Sampai lagi untuk coaching selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita pada hari ini. Ibu Ramla dan Ibu Has sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur tinta pada percakapannya itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ini sudah sangat kelihatan. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dalam praktik coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, khususnya sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator dari keberhasilan diskusi tadi yaitu coach sudah bisa menemukan rencana dalam menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya dan dapat merencanakan rencana yang sudah dibuat. Baik sekali ya Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Ramla akan lakukan sendiri pada pembelajaran. Selanjutnya kemudian yang tadi Ibu Hastuti juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati di sini Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik juga. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coach ini menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu dan Ibu Bu Has selaku coach dan Ibu Ramla. Saya selaku coach dan selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum Bu Ramla, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya Bu Ramla, hari ini akan melakukan coaching ya. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah siap atau bagaimana? Insya Allah siap. Hari ini saya akan melaksanakan ini dengan Ibu Hastuti. Kemudian berhubung di sini peran saya adalah sebagai seorang observer, mungkin ada beberapa hal yang kemudian saya akan tanyakan kepada Ibu Ramla. Yang pertama mungkin mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik? Untuk praktik coaching kemarin, perasaan saya yang pertama adalah otomatis deg-degan, kemudian nervous karena ini yang pertama kali, dan juga karena saya belum terbiasa dengan
alur cerita yang harus diikuti dan harus sesuai dengan apa yang ada yang kami pelajari. Jadi itu sedikit tertekan. Jadi karena memang coaching ini mungkin belum terbiasa ya. Nah, semoga untuk kegiatan coaching yang akan dilaksanakan sudah dijadwalkan dengan Ibu Hastuti, semoga berjalan dengan lancar ya. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya dalam proses coaching mungkin ada di situ ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya. Pertama itu adalah present, adalah kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Ramla dari 3 kompetensi tadi itu yang kompetensi mana yang dirasa masih kurang? Kalau menurut saya yang masih kurang pada diri saya ya Bu ya, itu present atau kehadiran penuh, karena menurut saya kalau kita kehadiran penuh kita harus fokus dengan apa yang disampaikan coach. Kalau kita tidak fokus dengan apa yang disampaikan coach, otomatis kita kurang menanggapi apa-apa saja yang disampaikan, terus kemudian akan sulit memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Ibu merasa di bagian kompetensi princess atau kehadiran penuh ini masih perlu dikembangkan ya Bu ya? Terakhir ya Bu, jadi apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan, ya saya berharap Ibu ya, saya dapat membimbing coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik. Jadi semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu kemudian melakukan coaching dengan Ibu Hastuti, di mana saya selaku observer akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya di bagian presence apakah berjalan biasa saja, apakah sudah baik atau justru malah mengalami peningkatan. Silakan ya buat selanjutnya untuk melakukan proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Semoga nantinya coaching saya dengan Ibu Hastuti bisa berjalan lancar. Iya, sukses ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Hastuti karena mau meluangkan waktu kesempatan kali ini sehingga kita bisa coaching ya Bu hari ini. Untuk hari ini kira-kira apa ya Bu yang Ibu ingin obrolkan dengan saya? Baik Bu, saya berterima kasih sama Ibu karena Ibu mau bersedia dan bisa ini mendengarkan masalah saya. Begini Bu, saya punya sedikit masalah dalam pembelajaran di sekolah. Bukannya tugas pokok saya sebagai guru BK, tapi saya mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran PKN Bu di kelas. Terkadang saya merasa bingung kalau sudah di dalam kelas yang karena banyak siswa saya di kelas ya, kelas salah satu kelas siswanya lebih banyak diam, tidak seperti kelas-kelas lain. Oke, baik ya Bu. Jadi untuk obrolan hari ini lebih kepada proses pembelajaran ya Bu, yang ternyata Ibu Hastuti yang mendapatkan tugas sebagai guru PKN, padahal tugas pokoknya adalah guru BK ya Bu, yang tidak sama sekali tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Oke, kira-kira Ibu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan pada akhir coaching kita hari ini? Yang saya inginkan sebenarnya adalah saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Terkadang saya bingung harus berbuat apa di kelas karena berbeda jauh dengan latar belakang saya Bu sebagai guru BK dan sekarang masuk di kelas sebagai guru PKN. Oke, memang
ya Bu, sangat jauh berbeda antara PKN dengan PKM. Kalau boleh tahu, kira-kira situasi yang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu menjelaskan bagaimana perasaan Ibu pada waktu mengajar Ibu dalam kelas. Jujur ya Bu, waktu mengajar di kelas, waktu masuk di dalam kelas saya merasa bingung mau berbuat apa, saya mau kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka lebih suka mencatat. Oke, saya tanya, apakah Ibu sudah pernah bertanya kepada siswa apa sih yang mereka mau, apa keinginan mereka? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya sempat bertanya kepada siswa saya. Oke, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah pernah bertanya kepada siswa. Kemudian Bu, lanjutnya? Iya Bu, sudah pernah bertanya. Mereka bilang dalam penyampaian materi saya kurang mendetail. Baik itu materi saya terlalu singkat, mereka kurang memahaminya dan kurang jelas. Ibu sudah berusaha untuk menambahkan mode pembelajaran? Iya Bu, saya sudah mulai menambahkan, saya merubah sedikit model pembelajaran saya dari yang ceramah, model pembelajaran ceramah saya rubah menjadi berdiferensiasi. Saya memisahkan murid-murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing dan profil belajar mereka. Saya juga memberikan pembelajaran dan juga memberikan media pembelajaran seperti PPT atau video pembelajaran. Itu PPT ya Bu, tetapi bagaimana respon siswanya? Dalam pembelajaran menurut saya masih kurang aktif Bu. Masih kurang aktif ya. Kalau boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran, dalam kelas, Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam kelas tentunya saya inginkan murid saya aktif Bu. Ya. Jadi aktif ya. Aktif dalam segi apa ya? Aktif dalam segi pembelajaran Bu. Berarti aktif dalam Ibu lebih suka siswanya aktif dalam komunikasi ya Ibu ya. Oke. Lalu yang saya tanya lagi selanjutnya, Ibu kira-kira kapan Ibu punya keinginan untuk membuat terobosan baru atau untuk hal yang Ibu inginkan bisa tercapai? Insya Allah minggu depan kita sudah mulai. Oke, baik, luar biasa. Bagaimana Ibu merencanakan atau bagaimana pembelajaran yang Ibu akan lakukan untuk mengaktifkan siswa Ibu, walaupun tentang materi mungkin sedikit sulit ya Bu. Kira-kira bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya untuk mengaktifkan siswa Ibu? Saya akan membuat dulu rencana pembelajaran saya akan mengubah sedikit model dan metode pembelajaran saya. Saya meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bertukar ide supaya mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, baik. Oke, di akhir obrolan kita Ibu, kira-kira secara singkat ya, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan atau coaching kita kali ini? Baik Bu, jadi dalam obrolan kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya akan mencoba hal baru yang belum pernah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu cerita berikutnya bagaimana kelanjutan dari proses pembelajaran yang Ibu inginkan untuk siswa Ibu. Nanti lain kali, lain waktu lagi kita kita adakan pertemuan semacam ini. Saya ingin mendengarkan bagaimana ceritanya. Oke Bu? Oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum.
host untuk kegiatan praktik coachingnya ya Bu. Kemudian tadi sudah melakukan praktik coaching dengan baik, sudah terlihat alur ceritanya pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah dilakukan tadi, khususnya kepada Ibu Ramla selaku coach, yaitu menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ya, menurut saya Bu, indikator keberhasilan dari coaching yang saya lakukan tadi itu coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi baik ya Bu, untuk rencana aksi dan solusi nanti terkait Ibu Astuti ya yang melakukan tadi pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Ramla sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh ya. Nah, di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita melakukan kehadiran penuh menjadi pendengar serta praktik pada praktik coaching tadi memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi serta permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan juga dapat memberikan motivasi kepada coaching dalam melakukan rencana aksi yang disusun supaya lebih maksimal lagi. Ya, kemudian terima kasih ya kepada Ibu Ramla saya ucapkan selaku coach, dan kepada Mas tadi sudah melakukan coaching sebagai coachingnya dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ramla Basuki sudah melakukan praktik coaching. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Bagaimana? Bapak sudah siap? Siap Bu. Saya siap melaksanakan coaching dengan Ibu Yasni. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, dalam praktek coaching yang Bapak lakukan kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Saya agak nervous karena ini pertama kali saya melakukan dengan alur Tirta, karena saya harus menyesuaikan lagi. Oke, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak, semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang menurut Bapak yang bagian mana yang masih kurang? Saya kurang di bagian present karena kita harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kurang fokus otomatis di sini kita kurang aktif menghadapi coaching dan kemudian sulit mengajukan pertanyaan. Jadi Bapak merasa di bagian present yang kurang ya? Iya. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik tentang permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan baik ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coaching. Dan sebagai observer, saya mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan semoga saja berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Semoga berjalan dengan baik. Aman?
sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk coaching kita pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita? Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya mengalami masalah dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya itu tugas pokoknya adalah guru BK, tapi kepala sekolah memberikan saya tugas tambahan sebagai guru PKN. Jadi terkadang saya merasa bingung kalau dalam pembelajaran itu muridnya lebih banyak diam Pak. Jadi kelas yang saya dapat ini berbeda dengan kelas yang lain. Nah, kelas yang saya dapat ini dia lebih cenderung diam, kurang memberi respon pada saat saya menyampaikan materi. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Berarti di sini lebih pada proses pembelajarannya. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Kemudian Ibu juga mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu ya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, ini saya akan bertanya kira-kira apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Dari obrolan kita ini Pak, saya berharap menginginkan itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena terkadang saya itu bingung harus berbuat apa di kelas. Berbeda jauh dengan latar belakang saya sebagai seorang guru BK yang kemudian diamanahkan menjadi guru PKN. Jadi sangat berbeda jauh dengan latar belakang Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur, saya kalau masuk di kelas itu Pak kadang bingung mau berbuat apa, mau misalnya menggunakan model pembelajaran seperti apa pada saat di kelas, karena mereka itu cenderung lebih suka mencatat daripada diskusi. Jadi itu memang sempat saya melakukan pertanyaan atau tanya jawab kepada peserta didik saya. Di awal semester saya menyampaikan kepada murid bahwasannya saya juga belajar. Jadi kami sama-sama belajar di mata pelajaran ini. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada murid, mereka menginginkan model pembelajaran seperti apa biar kita belajar bersama. Di saat kelas lain suka diskusi, tapi berbeda sendiri dengan kelas ini. Mereka lebih suka mencatat dan hampir sama untuk satu kelasnya. Sebenarnya tidak jadi masalah ya Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda, tapi juga tidak akan bisa melaksanakan kemauan siswa itu seperti apa. Maksudnya kita mengikuti semua kemauan siswa, tetapi yang membuat saya terkadang bingung itu terhadap respon mereka saat proses pembelajaran. Dengan diam, mereka itu memahami atau bingung, jadi saya kurang mendapatkan feel-nya, apakah itu mereka mengerti atau tidak Pak. Seperti itu ya. Ya. Kemudian Ibu sudah pernah tanyakan kepada murid apakah keinginan mereka? Sebenarnya sudah Pak, saya kemarin sempat bertanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Saya melakukan penilaian diri kepada saya karena saya berpikir jangan sampai itu sebenarnya kesalahan ada pada diri saya. Dan anak-anak itu bilang dalam penyampaian materi itu saya kurang detail, kurang kemudian misalnya kurang baik, saya menerima. Kemudian saya menerima itu dan saya berusaha memperbaiki diri, menambah literasi dan menambah lebih detail dari pembelajaran yang saya ampu ini, mata pelajaran PKN misalnya. Saya mencoba untuk menggunakan media kayak PPT agar mereka lebih dapat menyimak ataupun mencatat materinya. Tapi kembali lagi Pak, saya masih merasa belum sesuai. Misalnya
karena pembelajaran mereka itu lebih banyak diam dan kurang merespon, padahal sudah menggunakan media PPT. Oh, iya. Berarti Ibu ini sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha dan menambah model pembelajaran ya, Iya. tetapi masih kurang respon pada siswa ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu juga kira-kira pembelajaran yang mungkin Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Kalau sejujurnya Pak, sebagai guru saya itu menginginkan murid yang aktif, kemudian dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi yang bukan hanya satu arah, tetapi juga dua arah antara guru dan siswa. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif. Harapan saya Pak itu mereka aktif dalam proses pembelajaran, hanya juga kepada guru pada saat mungkin penyampaian materi. Berarti jadi lebih suka ada komunikasi aktif, begitu ya Bu? Kemudian apa yang mungkin dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu terdekat ini? Yang ingin saya lakukan itu mencoba membangun kelas itu menjadi lebih hidup lagi. Jadi tidak cuma guru saja yang menjelaskan dan murid juga mendengarkan, tetapi ada pertanyaan dari siswa juga, dan hal itu tentunya memaksa saya sebagai seorang guru yang diamanahkan untuk PPKN ini, memaksa diri saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang materi ini sehingga saya bisa menyampaikan materinya itu lebih kreatif lagi kepada anak-anak. Nah, luar biasa sekali itu Bu, yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar mencanangkan bagaimana melakukan pembelajaran untuk mengaktifkan siswa di kelas, walaupun tentang materi sedikit sulit ya, karena jauh dari tugas Ibu sebagai guru BK. Iya Pak, jadi selain itu juga mungkin Pak, saya mencoba inovasi kayak model pembelajaran ataupun metode yang lainnya, atau bertukar ide yang lebih aktif dalam pembelajaran kepada teman-teman yang lain, bagaimana cara menghidupkan kelas siswa. Oke, kira-kira kapan hal tersebut akan dilaksanakan Bu? Rencananya minggu depan. Tidak terasa obrolan kita ini sudah cukup lama. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Baik Pak, jadi dari obrolan kita ini saya merasa senang karena mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Oke. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi motivasi belajar untuk Ibu, dan saya tunggu cerita dari Ibu selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan coaching hari ini. Pak Irfan dengan Bu Yasni sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat dengan alutsistanya yaitu tujuan, identitas, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching kali ini yang Bapak lakukan khususnya kepada Ibu Yasni selaku coaching. Apakah indikator dalam coaching kali ini sudah berhasil? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian Bapak sampaikan ingin mengembangkan pada kompetensi presentnya. Iya. Di sini saya amati bahwa Bapak sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita harus secara penuh
menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini itu sudah merupakan dari kompetensi present. Terima kasih Bapak dengan Bu Yasni untuk praktik coaching hari ini. Saya tunggu lagi untuk praktik selanjutnya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, baik. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah siap Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Pak Irfan. Ya, dengan Bu Irfan ya. Berhubungan tugas saya sebagai observer atau pengamat ya Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama itu mengenai praktik coaching yang Ibu telah laksanakan sebelumnya atau kemarin ya Ibu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat praktik coaching? Untuk praktik coaching yang sudah saya lakukan, tentunya saya merasa nervous, deg-degan karena itu adalah awal. Saya belum terbiasa dengan teknik TIRTA juga, karena coaching harus sesuai dengan teknik itu ya Bu ya. Masih nervous ya Bu ya? Baik, karena Ibu belum terbiasa, semoga untuk coaching yang ketiga kali atau kedua kali? Ini kemarin praktik baru pertama kali, berarti besok insya Allah yang kedua kali. Yang kedua, semoga lancar ya Bu. Iya. Ya, siap Bu. Oke baik Ibu, dalam proses coaching ini kita tahu kan 3 kompetensi yang harus dilakukan, yang harus ada untuk setiap coach ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian adalah mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya adalah pertanyaan tertujuan. Kira-kira menurut Ibu ya, Bu Yasni ya, yang kurang pada diri Ibu untuk coaching itu apa ya Bu? Kalau dari saya Bu, secara pribadi itu saya masih kurang di bagian kompetensi presence, yaitu kehadiran penuh, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang harus disampaikan oleh coach Bu. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Ya betul sekali. Kehadiran penuh itu sangat diperlukan ya. Untuk jadi Ibu merasa kehadiran penuh atau presence itu perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Iya Bu. Oke, terakhir ya Bu ya, terakhir. Kira-kira pada sesi coaching dengan Ibu, dengan Pak Irfan ya, dengan Pak Irfan, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Yang pastinya saya berharap Bu akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke baik, semoga coach kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Dan saya sebagai observer atau pengamat akan mengamati coaching yang Ibu lakukan Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan tentunya saya akan mengamati di bagian yang kurang ya, yang Ibu minta adalah bagian presence ya Bu ya. Apakah nanti bagian presence itu biasa saja atau bahkan mungkin justru lebih meningkat dan sangat baik ya Bu ya. Silakan Ibu lanjutkan untuk sesi coachingnya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas masukannya. Semoga nanti coaching saya berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irfan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Pak Irfan sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi.
Begini Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan dari pembelajaran di sekolah. Selain tugas pokok sebagai guru BK, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai guru PKN. Terkadang saya merasa bingung, kalau saya sudah berada dalam kelas, murid-murid yang saya ajar ini lebih banyak diam, jadi tidak seperti kelas lainnya. Biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini lebih banyak diamnya dalam saat pembelajaran, Bu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak. Iya. Kemudian mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Pak Irfan ya. Betul, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Pak Irfan inginkan dari obrolan kita kali ini? Yang ini Bu, saya menginginkan mendapatkan solusi sebenarnya dalam pembelajaran saya. Kemudian terkadang saya juga bingung di kelas, berbeda jauh dengan latar belakang saya sebagai guru BK ke guru PKN. Memang sangat jauh berbeda ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang sedang Pak Irfan hadapi saat ini, atau mungkin bisa menjelaskan bagaimana perasaannya waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saya keluar masuk di kelas seperti bingung gitu. Nanti mau buat apa? Mau kasih model pembelajaran yang seperti bagaimana? Kemudian karena mereka lebih suka mencatat daripada diskusi. Atau memang saya sempatkan tanyakan di awal. Jadi di awal semester saya sampaikan kepada murid bahwa pelajaran kita juga bisa belajar bersama. Saat di kelas lebih suka berdiskusi kelas, ini berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Keluar dari pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita juga tidak bisa melaksanakan kemauan siswa seperti apa. Yang membuat saya terkadang bingung adalah respon yang mereka pada saat pembelajaran dan diam untuk memahami atau bingung seperti itu. Baik. Lalu apa Pak Irfan sudah pernah tanyakan kepada murid keinginan mereka saat pembelajaran? Ini sudah Bu. Beberapa ini dari anak-anak ini saya minta mereka menilai diri saya Ya. karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada pada diri saya. Dan anak yang kemudian mereka bilang dalam penyampaian materi saya kurang detail seperti itu Bu. Kemudian saya terima dan berusaha memperbaiki dan menambah literasi saya. Kemudian saya juga dalam pembelajaran itu saya membuat PowerPoint agar anak lebih dapat menyimak dan mencatat. Tapi kembali lagi sama masih belum sesuai seperti itu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka lebih banyak diam dan kurang ada respon. Jadi tadi itu Pak Irfan sudah menyampaikan bahwa sudah berusaha bahkan menambah model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari siswanya ya. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Pak Irfan menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran sini saya ini suka yang muridnya aktif, kemudian bisa berkomunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengar, kemudian tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Jadi lebih suka ada komunikasi yang aktif begitu ya? Ya. Lalu apa yang mungkin dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin bisa Bapak Irfan lakukan dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya Bu, jadi kelas ini tidak bisa hidup, tidak cuma guru menjelaskan murid mendengarkan, tetapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa juga dengan hal tertentu. Memaksa saya belajar lebih banyak tentang materi PKN ini. Baik, luar biasa sekali apa yang Pak Irfan tadi sampaikan. Benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk mengaktifkan siswa di kelas.
walaupun tentang materi sedikit sulit ya, Ya. karena jauh dari tugas pokok Pak Irfan sebenarnya, yaitu sebagai guru BK. Kira-kira kapan hal tersebut Pak Irfan laksanakan? Kira-kira mungkin minggu depan, Bu. Baik, ya. Jadi Pak Irfan, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Irfan, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Oke, dari obrolan kita ini saya bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Saya juga memiliki keberanian dan mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran tadi menyenangkan. Iya, baik. Jadi semoga apa yang kita bicarakan kali ini memotivasi belajar untuk Pak Irfan ya. Dan saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana perubahan ataupun perkembangan dari kelas yang Bapak pegang tadi ya. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Terima kasih juga Pak Irfan. Ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat atas kegiatan praktek coaching hari ini dengan Pak Irfan ya. Oke, Ibu dengan Pak Irfan sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang saya amati tadi, yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, khususnya kepada Ibu Yasni selaku coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang dari coaching tadi? Baik, Bu. Jadi menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik ya, terus sekali Bu. Jadi rencana aksi dan solusi yang telah ditemukan oleh Pak Irfan tadi ya akan dilakukan oleh Pak Irfan sendiri pada pembelajaran selanjutnya di kelasnya ya. Kemudian tadi Ibu Yasni sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh ya Bu ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik yang menurut saya ya Bu sudah sangat baik, karena dengan Ibu hadir secara penuh menjadi pendengar setia dari permasalahannya Pak Irfan pada praktik coaching kali ini dan memberikan pertanyaan berbobot akan membuat coach atau Pak Irfan yang menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga Ibu bisa memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yasni selaku coach dan kepada Pak Irfan selaku coach atas praktik coaching hari ini, dan bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.